sedang di P4 yang mana kita harus mencari 3 alat visualisasi data AI terkemuka yang ada saat ini. Yang dimana saya yang pertama ini kita mengambil dari Tableau atau dengan Sentient AI. Tableau adalah salah satu alat visualisasi data paling terkenal dan powerful, yang dimana dia itu adalah AI assistant bernama AskData, memungkinkan pengguna mengetik pertanyaan seperti kayak kita contoh kayak tampilkan penjualan bulan lalu berdasarkan wilayah. Ya contoh kayak misal ada sebuah perusahaan banyak cabang, tapi dia ribet untuk menampilkan sebuah data penjualan, dan dimana untuk Tableau ini berguna untuk penjualan kayak bulan lalu, kayak beberapa cabang, dan dia langsung mendapatkan visualisasinya. Ini apa saja, dan kita lanjut untuk apa saja sih untuk fitur utamanya. Yang dimana kalau misalkan dari fitur ya, kita di sini ada di 5 fitur untuk dari sebetulnya fiturnya. Yang pertama itu natural language, di mana untuk penggunaannya bisa bertanya dalam bahasa sehari-hari kita, dan Tableau mengubahnya menjadi visualisasi secara otomatis. Dan yang kedua untuk dari segi fiturnya, explain data. Apa sih itu explain data? Explain data itu sebuah fitur secara otomatis menyelidiki titik data yang tidak biasa atau anomali lah yang bisa kita sebut dalam dataset. Yang ketiga ini untuk dari segi fiturnya, dia ada di Smart Sustain, ini mana untuk dari segi AI ya, dia menganalisis sebuah data dan merekomendasikan cara terbaik untuk menampilkannya, sehingga pengguna tidak perlu menebak tipe grafik yang cocok. Contoh kayak misal bulan lalu sama bulan sekarang tuh banyak yang menebak atau mungkin bulan depan nih grafik bagus atau seperti apa. Tapi untuk dari segi Tableau ini, untuk dari segi fitur dia sudah ada yang namanya Smart Sustain. Untuk yang fitur keempat, dia ada data clean up secara otomatis. Secara otomatis itu seperti kayak kita mendeteksi dan memperbaiki sebuah data yang kayak berantakan, yang belum di clean atau yang bisa disebut anomali. Dan untuk yang fitur terakhir yang kelima, dia ini ada predictive analytic. Dia itu integrasi Sentient AI milik Salesforce untuk analisis tren ke depan. Yang tadi sudah bilang, untuk kita bisa melihat grafik untuk bulan depan itu seperti apa dari data sebelumnya. Dan yang kedua ini saya mengambil untuk dari Microsoft Power BI dengan Copilot AI. Microsoft Power BI adalah sebuah platform bisnis intelijen serbaguna yang memungkinkan pengguna menyortir dan memvisualisasi data untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjutkan. Ya, yaitu salah satunya kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya mengimpor data dari hampir semua sumber. Dan untuk kita lanjut untuk dari fitur utamanya. Dan di sini untuk fiturnya ada AI Power Machine Learning. Power BI memungkinkan pengguna membangun model machine learning dan memanfaatkan fitur-fitur bertenaga AI untuk menganalisis data yang kompresif. Dan yang kedua ini adalah integrasi natif dengan Excel dan Azure Machine Learning, menjadikan pilihan ideal bagi perusahaan yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Lanjut untuk dari segi fitur, dia ada Power BI Copilot, fitur AI generatif terbaru yang bisa merangkum laporan, membuat visualisasi, dan menjawab pertanyaan bisnis secara percakapan. Lanjut untuk dari fiturnya juga ada natural language processing. Pengguna bisa mengajukan pertanyaan seperti
apa tren penjualan di Q2 dan mendapatkan jawaban visual secara instan. Dan untuk yang fitur terakhir dia ada data filtering, auto modeling, dan secure reporting yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang untuk dari selanjutnya saya mengambil untuk ThoughtSpot dengan Chat AI. ThoughtSpot berfokus pada antarmuka berbasis pencarian, memungkinkan pengguna mencari data seperti halnya di Google. Alat ini menggunakan AI berbasis di AI dan large language model untuk menerjemahkan pertanyaan bahasa alami menjadi jawaban visual secara instan. Dan untuk kita lanjut untuk dari segi fiturnya. Dan fiturnya di ini ada ThoughtSpot Search, AI yang membuat data perusahaan bisa dicari semudah mencari di internet, menjadikannya salah satu alat terbaik untuk analitik berbasis pencarian. Dan untuk search driven analytic, pengguna cukup mengetik pertanyaan bisnis dan AI langsung menghasilkan grafik dan insight. Untuk fitur ketiga, dia itu ada AI first. Dibangun dari awal berdasarkan natural language query dan antarmuka percakapan. Bukan sekedar tambahan fitur AI nih di atas platform lama. Yang untuk lanjutnya kemampuan Spot IQ untuk mendeteksi anomali yang tadi sudah bilang yang permasalahan tadi, dan tren secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual. Dan untuk fitur yang terakhir cocok untuk tim yang analitik cepat tanpa perlu membangun dashboard yang rumit. Dan ini adalah sebuah tabel perbedaan ketiga alat. Di sini ada yang namanya aspek. Dari aspeknya itu dari Tableau, Power BI, ThoughtSpot. Untuk dari aspek pendekatan utama yaitu untuk Tableau yaitu dashboard dan visualisasi interaksi mendalam. Untuk Power BI dia masuk ke ekosistem Microsoft dan BI terintegrasi. Untuk ThoughtSpot juga pencarian data seperti Google. Dan untuk aspek selanjutnya itu target pengguna, yang dimana untuk Tableau analisis data dan enterprise. Untuk Power BI pengguna Microsoft dan bisnis semua skala. ThoughtSpot tim non teknis yang butuh insight cepat. Untuk aspek kekuatan AI dia itu untuk Tableau explain data dan predictive. Untuk Power BI, Copilot dan integrasi Azure ML. Set AI untuk ThoughtSpot, Set AI dan Search Driven Analytics. Untuk dari aspek kemudahannya sih untuk Tableau itu perlu kurva belajar. Untuk Power BI mudah bagi pengguna Microsoft dan ThoughtSpot itu sangat mudah mirip Google Search. Dan untuk dari segi harga nih, untuk dari harga ya cukup lumayan mahal untuk di Tableau, mulai dari $70 untuk user dan per bulannya. Kalau untuk Power BI dia harganya mulai terjangkau, dia hanya di $10 per user dan untuk per bulannya. Kalau misal ThoughtSpot itu enterprise, harga yang bisa bisa diatur lah, bisa di custom. Dan untuk yang terakhir ini integrasi terbaik untuk Tableau, Salesforce, untuk Power BI, Microsoft 365, dan untuk ThoughtSpot juga dia ada di Cloud Data Warehouse modern. Dan untuk ini jawaban untuk dari P4. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memperhatikan atau untuk yang lain. Dan ini untuk jawaban dari keseluruhan dari P1, P2, P3, dan P4. Terima kasih, saya Ade Rahmat Sadili dari Sistem Informasi. Sebelumnya
Kalau ada kurang kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.